Shalom saudaraku. Shalom. Apa kabar semuanya di pagi hari yang indah ini? Kita bersyukur Allah kita Allah yang baik. Amin. Memberikan kita kesempatan untuk memuliakan Dia. Amin saudara. Kita bisa beribadah di pagi yang indah ini. Itu bersama Jemaat Sentra Karawaci dan Taman Permata. Kita semua ya, kita berkumpul di pagi ini untuk memuliakan Dia. Ya, jadi untuk para suami, istri dan anak-anak siap untuk memuliakan Tuhan? Siap ya? Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesuslah kita memperoleh kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesuslah kita beroleh pengharapan. Hanya di dalam nama Yesuslah Allah jalan keluar bagi kita semua. Sekalipun kita mengalami apapun yang terjadi dalam hidup ini, satu hal yang kita percayai, Allah kita baik saudara untuk kita semua. Amin ya. Siap-siap kita beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memuliakan Dia, mari sama-sama tundukkan kepala kita, fokus sama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Engkaulah jalan kehidupan kami Tuhan. Tak ada satupun di dunia ini yang memberikan pengharapan Tuhan selain nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Terima kasih Yesus. Engkau memberikan kami kesempatan untuk meminta berkat Tuhan. Ada kesempatan kami untuk memuliakan Engkau Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur dalam segala hal Tuhan. Apapun yang terjadi yang kami alami hari-hari ini, kami akan beroleh kemenangan. Kami akan kuat bersama Tuhan. Kami akan bahagia selalu. Glory bagi-Mu Tuhan. Yesus, urapilah Tuhan semua jemaat Tuhan, baik di Sentra Karawaci dan Taman Permata, di rumah masing-masing Tuhan Yesus. Kiranya urapan Allah terjadi, hadirat Tuhan terjadi di rumah kami masing-masing. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau berikan kekuatan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita dan kekuatan. Kami siap Tuhan memuliakan Engkau pagi ini Tuhan Yesus. Mari kita sembah, berikan hati kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Allah kita Allah yang baik, berikan kesempatan buat kita memuliakan Dia, menyanyi, menari, menerima berkat-berkat yang sangat luar biasa saudara. Mari bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami Bapa. Jalan
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita ulang lagi pujian ini. Jalan-Mu tak terselami, Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati hati kami. namun Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Arti kehadiran-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan, Yesus.
sesuatu di dalam hidup ini Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang selalu menemani hidup kami. Ketika kami Tuhan tidak tahu arah, mau kemana jalan kami Bapa, Yesus selalu menuntun kami. Ketika kami mengalami hal-hal buruk pun di dunia ini Tuhan, hanya Yesuslah yang selalu memberikan kekuatan bagi kami. Engkaulah Bapa yang setia, bagi orang yang setia terus Tuhan berharap kepadamu Bapa. Kami tidak akan pernah hilang Tuhan, hilang pengharapan, hilang kehidupan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami ingin terus memuliakan Engkau, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin saudara. Jadi sudah agak lumayan lama ya kita tidak bertatap wajah, sehingga sampai hari ini kita masih ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Ya, kita harus bersuka cita apapun yang kita hadapi saudara hari-hari ini. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang bermasalah selalu, tapi kita harus lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Berikan selalu sukacita dan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan bersuka cita. Hanya ada sobatku yang setia, yaitu Yesus. Katakan ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Siapa namanya? Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama siapa? Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Oh, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi yang keras namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang keras katakan haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Yang keras sekali lagi. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus dihibur hati kita. Amin. Masih mau muji Tuhan saudara? Masih semangat? Pastinya kita harus semangat di dalam hidup ini. Ya. Hey! Mari kita sama-sama muji Tuhan.
Boleh kita angkat na 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 oh na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau Lompat. kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. yeah. Na 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 na. Oh yeah yeah. Na 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 na. Katakan sekali lagi, yeah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat padamu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah selalu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh oh oh. Na 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 na. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Layak dipuji, layak dipuji Yesus. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan isi hati Tuhan di pagi yang indah ini. Persiapkanlah hatimu, persiapkan pikiran kita, fokus sama Tuhan. Kita mau dengarkan dari hambanya. Biarlah kuasa Allah mengurapi kita semua saudara yang setia di hadapan Tuhan. Pasti diberkati, pasti diberikan kekuatan, pasti disembuhkan, pasti diberikan jalan kehidupan. Tidak perlu terlalu khawatir. Janganlah khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu pakai, tentang apa yang kamu minum, tentang apa yang kamu makan. Tapi percayalah kepada Tuhan. Dia setia dan tidak pernah ingkar janji. Bagi orang yang setia, pasti diberikan berkat-Nya buat kita. Percayalah selalu. Yakin Yesus kita hidup untuk kita. Hidup bagi orang yang percaya. Katakan sama Tuhan pagi ini saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masih hidup, masih bisa makan. Sekalipun kita makan hanya nasi campur garam saudara.
ketika kita bersyukur di hadapan Tuhan, itulah kekayaan sangat luar biasa. Oleh karena itu, selalulah bersyukur. Katakan pujian ini supaya menjadi kekuatan buat kita, saudara. Saat ku dalam kesesakan, ada Tuhan bagi kita. Badai hidup menerpa, saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Masih ada Tuhan bagiku. Mari kita angkat pujian dari awal. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Masih ada Tuhan bagi. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Masih ada Tuhan bagiku. Percayalah, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang
menyembuhkan Tuhan hambanya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu oleh sebab kasih karunia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang selalu mengenal isi hati kami. Dan Engkau adalah pribadi yang ada bersama dengan kami, yang siap menolong kami ya Tuhan. Dan saat pagi hari yang indah ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Biarlah puji-pujian penyembahan kami pagi hari ini kiranya menyenangkan hati Engkau saja Tuhan. Karena Engkau saja Tuhan yang layak untuk dipuji, Engkau saja Tuhan yang layak untuk disembah, Engkau saja Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Dan kami sungguh bersyukur, hati kami melimpah dengan ucapan syukur bahwasanya Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kebaikan-Mu menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu, penuhilah hamba-Mu dengan pengurapan kenabian-Mu turun atas memenuhi hidup hamba-Mu ini. Dan biarlah pernyataan, perkataan firman saja yang disampaikan. Dan Engkau berikan kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, hati seorang hamba, telinga seorang murid. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam ibadah raya pagi hari ini masih tetap menggunakan sistem online dan saya percaya bahwa setiap ibadah yang diselenggarakan melalui gereja bagi jemaat GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci memberkati setiap kita yang mendengarkan. Saya percaya juga bahwa hari ini setiap kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya juga setiap kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kita semua boleh ada sampai hari ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8 firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi tagline kita hari ini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang sama, dia tetap Yesus yang sama yang kita sembah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mempelajari perikop ini, kita akan belajar beberapa hal yang kita akan sharing pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, kalau kita baca ayat ini, judul daripada perikop ini adalah nasihat. Nah, nasihat yang disampaikan ini, bahwa perikop-perikop yang disampaikan ini menggambarkan kepada setiap kita prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, kepada hamba-hamba Tuhan, termasuk penulis daripada kitab Ibrani ini. Perikop ini juga mau menggambarkan kepada setiap kita bahwa hubungan yang baik itu harus dijaga. Baik itu kepada sesama kita maupun juga kepada Tuhan yang kita sembah. Kita harus menjaga hubungan ini, kita harus hidup dalam hubungan yang baik ini. Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan hati orang lain, menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Nah inilah pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan kepada setiap hamba-hamba Tuhan, kepada setiap umat Tuhan, kepada setiap kita yang percaya dan mengikuti Tuhan sebagai
Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 sebelum kita masuk kepada ayatnya yang ke-8. Ini menggambarkan beberapa hal. Yang pertama, kita dinasihati oleh penulis kitab Ibrani ini untuk selalu memelihara kasih persaudaraan. Kita dinasihatkan untuk selalu menjaga persaudaraan di antara kita. Karena dalam kasih persaudaraan itu banyak hal yang dapat mempengaruhi kehidupan di sekitar kita kalau kita hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Bukan perselisihan, bukan pertengkaran. Karena semuanya itu akan membawa kita kepada satu hal yang buruk. Tetapi saya percaya ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang sungguh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat kedua di sana mengingatkan kepada setiap kita supaya untuk selalu bisa memberi tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagi keluarga-keluarga kita yang mungkin datang dari kampung, yang numpang di rumah kita, kita berikan tumpangan kepada mereka. Setiap orang yang membutuhkan tumpangan kepada kita, ayo jangan tahan-tahan, mari kita membantu mereka. Mari kita berikan tumpangan kepada mereka. Karena firman Tuhan mencatat sama seperti ketika kita memberi tumpangan kepada orang-orang tersebut, itu sama saja kita memberi tumpangan kepada malaikat Tuhan. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, kisah Abraham di sana. Jadi ketika kita memberikan tumpangan kepada orang lain, itu sama saja kita memberikan tumpangan kepada malaikat Tuhan. Dan itu akan sangat memberkati kehidupan kita, Bapak Ibu. Hal yang ketiga juga kita diingatkan supaya untuk mengingatkan kepada orang-orang yang kena hukuman. Artinya orang-orang yang hari-hari ini sementara di dalam penjara, di dalam orang-orang yang sementara disusahkan dengan satu keadaan yang tertentu sehingga mereka mendapatkan hukuman akibat perbuatan-perbuatan mereka, kita diingatkan untuk selalu mengingatkan mereka, untuk selalu mendoakan mereka supaya mereka juga senantiasa terpelihara di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan. Lalu di ayat yang keempat di sana kita diingatkan juga, kita dinasihatkan juga untuk menjaga hubungan dalam pernikahan kita. Untuk menjaga hubungan antara suami dan istri untuk tetap satu di dalam kasih Tuhan. Supaya tidak ada pertengkaran di antara suami dan istri. Yang ujung-ujungnya adalah perceraian. Karena Tuhan membenci perceraian. Oleh karena itu, sebagai suami kita juga harus menjaga kekudusan rumah tangga kita. Sebagai istri pun, kita pun harus menjaga kekudusan rumah tangga kita. Supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Karena ada Tuhan di dalamnya. Karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh rumah tangga itu, yang dikerjakan oleh suami, yang dikerjakan oleh istri, anak-anak, semuanya akan berhasil. Karena ada berkat Tuhan di sana yang tersedia bagi saudara dan saya. Hal yang berikut kita diingatkan juga, kita dinasehatkan juga kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Janganlah menjadi hamba uang. Kita butuh uang tapi uang bukan segalanya. Amin. Kita bekerja untuk mencari uang, tetapi jangan sampai uang itu menjadi fokus utama kita. Fokus utama kita harus tetap kepada Tuhan yang menciptakan kita. Karena dialah yang akan memberkati hidup kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Dari Tuhanlah segala berkat itu tersedia. Dari Tuhanlah segala berkat itu dicurahkan bagi kita. Jadi saya mau mengingatkan kepada setiap kita, firman Tuhan menasehatkan kita supaya jangan menempatkan uang, mamon itu sebagai prioritas utama kehidupan kita. Tetapi kita mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya.
Lalu hal yang berikut yang dinasihatkan kepada kita semua pada pagi hari ini supaya selalu mengingat para hamba-hamba Tuhan yang memberkati setiap kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan untuk mendoakan setiap mereka, mendoakan para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin. Karena dari merekalah kita dapat belajar segala sesuatu yang baik atas kehidupan setiap kita. Kita harus belajar untuk mendoakan para pemimpin-pemimpin rohani kita. Ya kan? Supaya dalam doa-doa kita, setiap mereka didoakan dan mereka akan dipenuhi dengan urapan Tuhan untuk menceritakan, untuk memberitakan kabar sukacita Injil itu kepada setiap kita, umatnya. Sehingga kita dapat bertumbuh, kita dapat berakar dan kita dapat berbuah dalam kehidupan kita, dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mencermati ini dari ayat 1, dari poin 1 sampai dengan poin 7. Kalau kita cermati baik-baik, maka kita akan mendapati satu benang merah, yaitu adanya hubungan yang baik di antara sesama kita dan juga hubungan dengan Tuhan kita sebagai pencipta kita. Nah, kalau kita perhatikan juga dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 itu semuanya berbicara mengenai nasihat-nasihat yang disampaikan penulis kitab Ibrani kepada umat Tuhan, termasuk kita yang mendengarkan saat ini. Tetapi perhatikan, di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau ayat 1 sampai dengan ayat 7 di sana berkata mengenai nasihat kepada kita, ayat 8 ini merupakan pernyataan penulis kitab Ibrani kepada kita semua bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Artinya apa? Kalau kita melakukan poin 1 sampai dengan poin 7, ya, baik itu kasih persaudaraan, memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan, berdoa bagi orang-orang yang kena hukuman, lalu jadikan Tuhan sebagai prioritas utamamu, bukan mamon yang menjadi prioritas utamamu. Lalu yang ketiga, hubungan dalam pernikahan, hubungan dalam rumah tangga, dan yang berikutnya adalah berdoa buat mengingat kepada seluruh hamba-hamba Tuhan. Maka semuanya itu dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik dulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Apa maksud daripada ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Kalau saya mempelajari, saya merenungkan kembali kebenaran ini, bahwa Tuhan yang menjadi role model kita, Tuhan yang sudah mengajarkan setiap prinsip-prinsip kebenaran dari poin 1 sampai dengan poin yang ke-6 yang tadi kita baca, bahwa dia adalah pribadi yang sama. Dia tidak pernah berubah. Ya, dia tetap pribadi yang sama yang mengajarkan semuanya itu, dan ketika kita melakukan apa yang sesuai dengan apa yang diajarkan, maka dia akan bangkit untuk memberkati kita. Dia akan bangkit untuk memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Inilah janji Tuhan bagi kita, bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dia adalah Tuhan yang sama. Kalau dulu dia sudah memberkati para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada waktu lalu dan menolong mereka daripada segala kesesakan mereka, hari ini pun dia Tuhan yang sama yang akan memampukan kita, menolong kita untuk memberitakan kabar baik Injil keselamatan ini. Inilah teladan, inilah role model yang Tuhan sudah nyatakan dulu. Dan dia akan tetap konsisten sampai dengan hari ini tentang apa yang sudah diajarkan kepada kita. Dan mari setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau hidup dalam nasihat-nasihat yang sudah kita dengar pagi hari ini.
Karena dia yang menjanjikan, dia yang mengajarkan semuanya itu kepada kita. Dia yang menjadi teladan kita, dia yang menjadi role model kita. Dia ada sampai dengan hari ini, dia masih tetap hidup sampai dengan hari ini. Dan dia sudah pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan pada waktunya nanti semua akan dijemput untuk menikmati kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau dia tidak berubah, Yesus Kristus tetap sama. Apa saja yang tidak berubah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama saya mencatat, ketika kita baca firman Tuhan ini, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Apa maksudnya? Artinya begini, ayat ini mau mengatakan kepada kita, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita, dia adalah pribadi yang tidak berubah. Pribadi ini menyatakan seseorang. Dan Tuhan itu adalah pribadi yang tidak berubah dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 102 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27 saya bacakan kepada kita. Dahulu sudah kuletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah, engkau akan mengubah mereka dan mereka akan berubah. Tetapi engkau tetap sama dan Tuhan dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Perhatikan baik, pemazmur berkata bahwa bumi, langit, ciptaan Tuhan, semuanya itu bisa diubahkan. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi Tuhan tetap sama. Artinya apa? Pribadinya tetap sama. Sekalipun bumi, langit ini digoncang, pribadi Tuhan tetap sama. Dia adalah Allah yang kita percayai, yang menjadi keselamatan dalam kehidupan kita. Itulah Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. Lalu yang kedua, apa yang gak berubah? Saya mencatat, yang tidak berubah daripada Tuhan itu adalah kasih setia Tuhan. Amin. Yang pertama adalah pribadi Tuhan yang tidak berubah, yang kedua kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Di dalam Mazmur 100 ayatnya yang kelima, di sana dikatakan bahwa sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, perhatikan baik, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Artinya apa? Kasih setia Tuhan atas kehidupan kita tidak akan pernah berubah. Sekalipun kita berubah secara pribadi, sekalipun setia kita berubah kepada Tuhan, sekalipun kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Inilah janji Tuhan bagi kita. Kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Lalu yang berikut, apa yang tidak berubah daripada Tuhan? Sudah pasti adalah kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia yang segala yang empunya bumi ini dan langit ini, seperti firman tadi, Mazmur tadi berkata, langit dan bumi buatan tanganmu, itulah karya Tuhan. Dan kalau Tuhan menyatakan mujizat kepada hamba-hamba Tuhan, kepada umat Tuhan pada masa lalu, hari ini pun Tuhan masih bisa menyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Kalau dulu Tuhan membelah lautan, laut Teberau untuk dijalankan, untuk membuka jalan bagi orang Israel untuk melewati laut itu. Hari ini Tuhan pun sanggup untuk membuka setiap jalan-jalan baru bagi setiap kita yang hidup dalam kebenaran Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, hal yang keempat yang saya mencatat, bahwa firman Tuhan juga tidak berubah. Matius 24 ayat 35 di sana dikatakan, langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya apa? Firman Tuhan tidak akan berubah. Perkataan Tuhan akan tinggal tetap selama Tuhan menginginkannya. Jadi firman Tuhan yang kita percayai, yang menjadi isi hati Tuhan, surat cinta Tuhan bagi setiap kita, itu tidak akan berubah. Firman Tuhan itu banyak sekali janji-janji Tuhan di dalamnya. Banyak sekali hal-hal yang dinasihatkan, hal-hal yang bersifat moral yang diajarkan kepada kita yang harus kita ikutin. Firman Tuhan adalah firman yang tetap sama dan itu tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Sekalipun banyak pengajar-pengajar sesat yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kebenaran Tuhan tetap berdiri teguh. Kemurnian kebenaran firman Tuhan akan tetap berdiri teguh di saat pengajar-pengajar sesat memutarbalikkan keadaannya, kebenarannya. Saya percaya bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Pribadinya tidak berubah, kasih setianya tidak berubah, kuasa Tuhan tidak berubah, dan firman Tuhan tidak berubah. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, yang tadi saya katakan semuanya baik. Dan yang satu yang paling terakhir saya berkata, hukuman Tuhan pun tidak berubah. Amin. Dalam Meleaki 3 ayat 6 di sana dikatakan bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Kalau kita baca konteks ini, Tuhan mau menyatakan bahwa ada hukuman bagi orang yang gak setia. Ada hukuman bagi orang yang gak setia. Dan firman Tuhan itu bukan hanya hal yang baik-baik saja, tetapi hal yang hukuman pun Tuhan nyatakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, firman Tuhan akan tetap sama. Janji Tuhan kepada kita akan tetap sama. Kalau kita pegang kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika engkau yang ada di rumah yang mendengarkan siaran ini, engkau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan engkau merasa bahwa hari ini engkau punya masalah, engkau punya hubungan yang tidak baik dengan keluargamu, engkau yang hubunganmu tidak baik dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu mungkin, dengan mertuamu mungkin, dengan rekan sepelayananmu mungkin dengan rekan-rekan di kuliah, di kampus, di tempat dimanapun kamu bekerja, di tempat dimana kita bekerja, kita mengabdi. Hari ini saya mau berkata, kalau engkau punya kasih yang sudah menjadi dingin, hubunganmu lah tidak baik lagi. Hari ini ada satu pribadi yang tidak berubah, yang akan menolong kita, memampukan kita untuk bisa mengubahkan kasih kita menjadi kasih yang baru. Hubungan kita menjadi hubungan yang dipulihkan. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang dipulihkan. Karena ada suami dan istri yang selalu sepakat, yang selalu membangun mezbah, yang selalu berdoa bagi anak-anaknya. Saya percaya di sanalah Tuhan akan memulihkan keadaan rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya dulu Tuhan pernah memulihkan keadaanmu dan hari ini engkau jatuh. Saya mau berkata bahwa hari ini pun Tuhan tetap sama. Dia akan bangkit untuk menolongmu asal engkau datang kepada Dia. Kalau dulu Tuhan pernah menolong engkau, menyembuhkan engkau, hari ini Dia pun pribadi yang sama yang akan menyembuhkan engkau. Kalau dulu Tuhan pernah mengampuni segala dosamu, dosa masa lalumu, dan hari ini engkau jatuh lagi, saya mau berkata hari ini masih tetap tersedia pengampunan Tuhan bagi kehidupan kita.
Kalau dulu Tuhan pernah membela kita, Tuhan pernah menyelamatkan kita dari satu keadaan, hari ini Tuhan yang sama akan membela kita, membebaskan kita daripada segala persoalan yang kita miliki. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segala atributnya Tuhan yang menempel dalam kehidupannya, dalam pribadi Tuhan itu sendiri. Baik itu kesetiaan Tuhan, baik itu kasih Tuhan, baik itu pengampunan Tuhan, baik itu kebenaran Tuhan, baik itu keadilan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan. Itu semuanya tidak akan berubah karena Dia adalah pribadi yang tidak berubah. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang menjadikan segalanya bagi kehidupan kita. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengingatkan kepada setiap kita untuk selalu membangun hubungan yang baik, baik dengan sesama kita maupun dengan Tuhan itu sendiri. Sebab ketika kita punya hubungan yang baik dengan sesama kita maupun dengan Tuhan, maka di sanalah engkau akan melihat karya Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidupmu. Engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dinyatakan di dalam hidupmu. Sehingga hidupmu menjadi hidup yang berkemenangan. Hidupmu menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Dan apa saja yang engkau perbuat, itu semua akan mengalami keberhasilan. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik dan singers. Kita akan menyanyikan satu buah pujian. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuh. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Pribadinya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Pribadinya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kasihnya tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu saja yang akan menjadi kekuatan bagi kami, dalam kami menapaki setiap hari-hari hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami. Biarlah kami mau hidup di dalam kasih persaudaraan, di dalam kasih Kristus yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang sungguh memberkati orang dan menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja yang sudah tersedia di layar monitor ini. Baik itu melalui OVO maupun juga melalui rekening BCA. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.
Dan berikut beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada Jemaat GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci. Mari dukung dalam doa supaya ibadah offline atau ibadah secara langsung kita akan selenggarakan pada bulan Agustus nanti. Jadi pada bulan Agustus minggu pertama kita sudah bisa beribadah secara langsung alias offline. Nah, berkaitan dengan ibadah secara offline ini, beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada seluruh jemaat dimanapun Anda berada yang nantinya akan mengikuti ibadah secara langsung. Tolong perhatikan, yang pertama harus memiliki masker dan menggunakannya pada saat datang ke gereja. Lalu yang kedua, kami daripada pengurus gereja nanti akan mengatur kursi-kursi dengan jarak tertentu sehingga kita dapat beribadah dengan baik. Lalu yang ketiga, untuk persembahan kita nanti akan siapkan satu tempat khusus, kotak khusus yang nantinya akan diletakkan di depan pintu masuknya nanti, pintu masuk gereja kita. Dan nanti persembahan itu akan diletakkan di situ. Ya. Untuk amplop boleh disiapkan dari rumah saja, karena di minggu pertama kita ada persembahan tatangan, dan itu dapat diletakkan, dimasukkan di dalam kotak yang sudah tersedia. Dan bagi anak-anak yang usia di bawah 12 tahun, dan orang tua yang umurnya di atas 60 tahun beribadah dulu secara online, ya. Jadi jangan datang dulu ke gereja untuk beribadah bersama-sama, tapi bisa mengikuti ibadah melalui secara online juga. Khusus bagi yang anak-anak di bawah 12 tahun dan juga orang tua di atas 60 tahun. Dan kami menyarankan kepada seluruh jemaat, bagi yang fisiknya tidak sehat, lagi sakit, apapun itu sakitnya, sebaiknya ibadah di rumah saja dulu. Jangan ibadah di gereja secara online. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebisa mungkin setelah ibadah jangan kumpul-kumpul dulu, bisa langsung pulang, supaya kita jangan sampai nanti menciptakan klaster baru di gereja kita. Ini beberapa hal yang saya perlu sampaikan kepada seluruh jemaat, baik itu jemaat GBI Taman Permata maupun Sentra Karawaci, untuk dapat mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan ini, supaya ibadah kita di gereja secara langsung dapat berjalan dengan baik sesuai dengan protokol yang sudah disampaikan. Ini saja yang perlu disampaikan, dan untuk menjadi perhatian kita semua, sekali lagi doakan supaya ibadah kita secara langsung bisa berlangsung pada awal Agustus nanti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa syafaat dan sekaligus doa berkat untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami dan Engkau akan tetap melanjutkan memberkati kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sudah menyertai hidup kami, Engkau Tuhan juga yang akan lanjutkan untuk menyertai kami selanjutnya ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sudah melindungi kami, Engkau juga Tuhan yang akan selalu melindungi kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kasih karunia, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk rencana ibadah secara offline pada awal Agustus nanti. Tuhan Yesus memberkati rencana ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau jauhkan daripada setiap kami umat Tuhan, jemaat GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci. Engkau jauhkan segala sakit penyakit COVID, Engkau jauhkan daripada hidup kami, sehingga kami terpelihara sempurna di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan atas hidup kami.
sehingga kehidupan kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menjadi tempat perteduhan kami, gunung batu kami ya Tuhan Yesus, kota benteng kami. Karena kami percaya ketika kami berlindung di dalam tangan-Mu yang membawa kemenangan itu, maka kami akan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati seluruh jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau bangkit menolong mereka, menyelamatkan mereka. Tuhan memulihkan keadaan setiap mereka. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan menyatakan mujizat-Mu, kuasa-Mu. Nyatakanlah kepada setiap mereka yang membutuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami semua akan mengalami segala yang baik daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus bagi seluruh tim yang sudah boleh melayani pagi hari ini, baik itu worship leader, pemain musik, dan juga multimedia. Tuhan Yesus memberkati kami semua ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami hari lebih hari lagi ya Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang sungguh diberkati Tuhan. Dan kami mau memberikan kehidupan kami untuk dipakai Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Pengurapan Tuhan senantiasa melingkupi kami. Pengurapan Tuhan senantiasa menyertai kami. Supaya dimanapun kami dipercayakan melayani pekerjaan Tuhan, di sana ada kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati kami ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini ya Tuhan. Engkau memberkati negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau pulihkan keadaan kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh mendengar, kami boleh melihat begitu banyak perkembangan COVID yang muncul akhir-akhir ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk mematahkan setiap kuasa-kuasa penyakit ini ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hancurkan itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah keadaan kembali pulih, keadaan kembali seperti sedia kala lagi ya Tuhan Yesus. Dan kehidupan negeri kami ini menjadi kehidupan yang sungguh diberkati Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah, kasih setia-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka, baik itu presiden, wakil presiden, sampai kepada RT sekalipun. Biarlah kasih Kristus senantiasa melingkupi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada hari-hari ini. Biarlah mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan tolong. Mereka yang butuh kerja, Tuhan berikan pekerjaan. Mereka yang butuh keuangan, Tuhan memberkati juga ya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi doa dan seruan mereka hari-hari ini Engkau dengarkan ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan bangkit untuk memberkati setiap kami umat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah segala yang kami perlukan, segala yang kami butuhkan, Tuhan Yesus sediakan, Tuhan Yesus cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah pagi hari ini telah selesai dan kami akan terima berkat yang datang daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kehidupan setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat-Mu. Haleluya. Bersama seluruh keluarga kami nikmati kasih setiamu Tuhan. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Meskipun
selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.